hal-hal di luar diri kita berdiri sendiri. Mereka nggak tahu apa-apa tentang diri mereka sendiri dan nggak menghakimi apapun. Kita udah bahas berbagai sumber stres besar dan contoh-contoh yang bisa jadi penyebab stres dalam hidup kamu. Nah, sekarang saatnya kita coba hadapi itu semua. Salah satu cara terbaik buat ngadepin stres adalah seperti yang dilakukan para stoik. Mengubah cara pandang kita, seperti yang udah disebut sebelumnya. Tapi sebenarnya, apa sih persepsi itu? Kalau ngikutin kamus, kamu mungkin mikir persepsi itu cuma soal gimana kita ngelihat sesuatu atau situasi tertentu. Tapi sebenarnya, maknanya lebih dari itu. Dalam stoicisme, persepsi itu bukan cuma soal sudut pandang terhadap suatu keadaan. Ini soal cara hidup. Persepsi versi stoik itu adalah pola pikir gimana kamu memilih untuk melihat dirimu sendiri dalam kehidupan. Artinya, ada dua cara buat melihat diri sendiri. Kamu bisa lihat diri kamu sebagai korban atau sebagai pemenang. Nah, cara kamu memandang diri sendiri ini bakal ngaruh ke cara kamu menanggapi semua hal yang terjadi dalam hidup. Jadi, persepsi itu bukan cuma soal gimana kita mandang kejadian tertentu aja, tapi lebih ke pola pikir tentang siapa diri kita di hidup ini. Dan buat nemuin itu, nggak cukup cuma sekali duduk mikir ya. Butuh waktu, observasi, dan latihan mental. Makanya di bagian ini, kita bakal belajar ulang gimana cara melihat situasi stres dengan cara yang baru, termasuk cara melihat diri kita sendiri. Meskipun konsep persepsi itu luas banget, sekarang kita bakal fokusin ke gimana persepsi bisa bantu kita ngurangin stres. Yang harus kita sadari dulu, ada banyak hal yang ngaruh ke cara kita memandang diri dan situasi kita. Jadi nggak bisa langsung dibilang bahwa apa yang kita lihat itu pasti cerminan realita yang akurat. Para stoik percaya bahwa reaksi kita terhadap dunia itu sepenuhnya tergantung pada kita. Kita punya pilihan buat ngerespon gimana pun juga. Tapi harus diingat, cara kita bereaksi itu dibentuk dari cara kita memandang sesuatu, dan persepsi kita itu dibentuk dari keyakinan yang kita pegang. Nah, keyakinan ini berkaitan langsung sama pikiran-pikiran kita. Dan kalau pikiran kita negatif terus dan gak diberesin, lama-lama bisa jadi akar masalah. Intinya, cara kita bereaksi bisa berubah kalau keyakinan kita berubah. Dan kabar baiknya, hidup kita bisa jadi lebih baik kalau kita belajar merespon dengan lebih bijak dan ngurangin efek dari hal-hal yang bikin stres. Pertama, pilih buat bersyukur tiap hari. Salah satu penyebab stres terbesar adalah rasa nggak puas. Kita sering maksa diri buat ngejar hal-hal yang belum kita punya, sampai lupa nikmatin apa yang udah ada. Epicurus pernah bilang, jangan rusak apa yang kamu punya dengan menginginkan apa yang belum kamu punya. Ingat, hal-hal yang sekarang kamu punya dulu cuma sekadar harapan. Dari stoik sampai Buddhis, semua ngajarin kita buat punya sikap bersyukur sebagai jalan menuju hidup yang lebih tenang dan tahan banting. Kadang, cuma perlu ubah cara pandang aja, biar rasa kurang itu hilang. Jangan terlalu sibuk ngejar hal-hal yang belum kamu punya. Coba pikirin, kalau hal itu hilang, kamu bakal kangen kan? Berhenti mengagung-agungkan hal yang belum ada, dan mulai lihat nilai dari hal-hal kecil yang sering kamu anggap biasa aja. Sikap bersyukur itu bisa bikin kita keluar dari lingkaran ingin, butuh, beli yang bikin capek. Coba bayangin kalau kamu nggak lagi ngerasa kekurangan apapun dan cukup puas sama hidupmu sekarang, pasti rasanya lebih damai kan? Semakin kita bersyukur, semakin kecil rasa pengen terhadap hal yang belum kita punya. Kita jadi lebih bahagia dan puas. Mulai deh lihat hidup dari sudut pandang. Ternyata banyak juga ya hal yang dulu aku pengenin.
sekarang udah ada. Dan bahkan, kalau itu bukan hal yang kamu impikan, tetap bersyukur, karena bisa jadi itu justru yang kamu butuhin sekarang. Jadi, berhenti stres gara-gara hal-hal yang belum kamu punya. Biasain buat bersyukur dan hargai hal-hal yang udah ada. Kamu bakal lihat hal-hal yang dulu kamu anggap beban, ternyata bisa jadi berkah. Kedua, lihat rintangan sebagai kesempatan. Seperti yang udah aku bilang, stres itu pilihan. Kamu bisa pilih buat dibikin stres sama suatu hal, atau ambil tindakan buat ngatasinya. Banyak hal yang kita anggap stres itu sebenarnya adalah kesempatan buat belajar dan berkembang. Kalau kita mau ngelihatnya kayak gitu. Marcus Aurelius bilang, halangan terhadap aksi justru memajukan aksi. Apapun yang menghalangi jalan, jadi jalan itu sendiri. Versi sederhananya, apapun yang menghalangi jalan, justru itu jalannya. Kita nggak bisa ngontrol apa yang terjadi, tapi kita bisa banget ngontrol gimana cara kita meresponnya. Pas lagi kena masalah, kamu bisa pilih, mau ngeluh atau cari solusi. Kalau kamu pilih ngeluh, kamu bakal tetap stuck di situ. Tapi kalau kamu milih nyari jalan keluar, kamu bakal nemuin cara buat lewatin itu. Dan itu adalah cara terbaik buat hidup. Ubah rintangan jadi jalan, masalah jadi pelajaran. Kalau kamu punya sikap kayak gitu, kamu gak bakal kehalang sama kesulitan. Kamu bakal lebih kuat dan tahan banting. Ketiga, ambil tanggung jawab. Kamu bisa ubah cara pandang dengan mulai ambil tanggung jawab atas situasi yang kamu alami. Setiap kali kita ketemu masalah, ada dua pilihan. Nyalahin orang lain atau keadaan. Atau sadar bahwa ya udah, yang terjadi udah terjadi. Dan sekarang tinggal gimana kamu ngeresponnya. Walaupun mungkin bukan salah kamu sepenuhnya, tetap aja cara kamu merespon itu tanggung jawab kamu. Kamu yang ngatur pikiran dan perasaanmu sendiri. Kamu yang milih mau jadi korban atau pemenang. Tapi kalau kamu milih buat nyalahin orang atau keadaan, kamu ngasih kendali emosimu ke mereka, kamu membiarkan mereka yang nyetir hidupmu. Capek banget kan? Banyak hal bisa jadi penyebab suasana hati yang buruk, tapi kita tetap harus bertanggung jawab dan cari tahu akar masalahnya. Lalu, cari solusinya. Nyalahin orang lain itu cuma buang waktu dan bikin makin stres. Itu bikin kamu terus balik ke masa lalu. Dan kalau kamu terus di situ-situ aja, kamu gak akan pernah bisa keluar dari lingkaran itu. Keempat, berhenti ngejudge orang. Waktu kita kecil, kita kayak kertas kosong. Semakin gede, otak kita mulai belajar bentuk, warna, emosi, bahasa, dan semua hal lainnya. Lama-lama, kita jadi pribadi hasil dari semua hal yang kita alami dari keluarga, teman, guru, tempat yang kita kunjungi, buku yang kita baca, sampai film dan musik yang kita konsumsi. Masalahnya, nggak semua orang lahir di lingkungan yang positif. Ada yang lahir di kemiskinan, kekerasan, atau tanpa panutan yang baik. Ada yang harus menghadapi hidup keras sejak kecil. Ada juga yang hidupnya lebih mudah. Tapi dua-duanya punya tantangan masing-masing. Kalau kita bisa ngerti bahwa kita dibentuk dari pengalaman kita bisa lebih ngerti juga sama pengalaman orang lain. Dengan begitu, kita bisa lebih paham kenapa mereka bersikap seperti itu dan jadi lebih empati. Kelima, pilih buat ninggalin kecemasan. Gimana sih cara ngadepin rasa cemas terhadap suatu masalah atau situasi? Para stoik punya caranya sendiri. Marcus Aurelius pernah bilang, hari ini aku bebas dari kecemasan. Atau, bukan, aku membuangnya. Karena kecemasan itu berasal dari dalam diriku, dari persepsiku sendiri.
Maksudnya, dia memilih buat ninggalin rasa cemas itu. Dia sadar bahwa kecemasan itu bukan sesuatu yang datang dari luar, tapi dari cara pikirnya sendiri. Artinya, kalau kamu bisa menciptakan rasa cemas itu di pikiranmu sendiri, kamu juga bisa buang rasa itu asal kamu sadar dan mau memilih buat ninggalinnya.